Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Haryo selaku dosen dari mata kuliah pengembangan startup bisnis. Perkenalkan, saya Tri Susanti dari Startup Easy In. Jadi, di sini kami akan menjelaskan pitch deck, desain maupun website yang telah kami buat pada mata kuliah pada proyek semester ini. Pertama, startup kami ini merupakan startup yang menyediakan atau membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan legalitas, di mana kami menyediakan sebuah platform online atau disebut website, di mana kami akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya secara online. Jadi tanpa harus mendatangi kantor ataupun tempat-tempat offline seperti biasanya. Jadi permasalahan yang dapat kami angkat dari startup ini yang pertama adalah masalah harga. Tidak sedikit dari notaris ataupun konsultan menawarkan harga yang relatif tinggi, sehingga masyarakat agak sedikit keberatan dalam untuk mengeluarkan budget karena harga yang ditawarkan juga lumayan tinggi. Kemudian adalah waktu yang di sini dimaksud untuk pekerja-pekerja kantoran yang bekerja full time yang tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena biasanya penyelesaian surat menyurat seperti ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan yang terakhir adalah relasi. Relasi di sini adalah untuk yang tidak mempunyai kenalan-kenalan notaris ataupun konsultan yang bisa dipercaya ataupun berpengalaman. Biasanya ini ditujukan kepada umat-umat awam ataupun penduduk-penduduk biasa yang tidak memiliki relasi yang besar. Sehingga solusi yang dapat kami tawarkan ialah yang pertama, kami akan menawarkan harga yang bisa disesuaikan dengan customer. Misalnya ketika konsultan yang kami tawarkan kepada customer tersebut menawarkan harga yang tinggi, maka harga tersebut bisa di-adjust sesuai dengan kesepakatan antara customer dan juga konsultan kami. Yang kedua adalah waktu. Waktu di sini ialah karena tadi seperti yang telah dijelaskan pada permasalahan, penyelesaian surat menyurat ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secara konsisten dan disiplin, sehingga tidak membuat customer kami merasa kecewa. Dan yang terakhir adalah relasi. Kami di sini akan menawarkan professional relation kepada customer kami, sehingga masalah mereka benar-benar terpecahkan tanpa harus melewati basa-basi ataupun hal yang tidak konsisten. Mengapa menggunakan Easy-in? Karena biasanya mereka atau customer mencari jasa-jasa perizinan ini secara online, seperti di media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Sehingga ketika mereka mencari konsultan tersebut melalui online, mereka tidak mengenal siapa yang mereka cari dan bagaimana karya mereka, apakah mereka berpengalaman atau tidak. Sehingga kami memberikan sebuah platform online berupa website yang menyediakan base konsultan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara completely clear. Kemudian market size kami yang pertama adalah lebih dari 8 juta penduduk Indonesia yang mempunyai usaha makro mikro bisnis atau UMKM. Dan kemudian lebih dari 183 juta penduduk Indonesia yang berumur 17 tahun. Mengapa berumur 17 tahun? Karena pada usia 17 ini para remaja merupakan usia mereka sedang berada dalam usia produktif mereka, sehingga lebih berkemungkinan besar untuk menggunakan jasa kami. Kemudian pajak tahunan yang dicapai Indonesia tahun ini ialah lebih dari 128 triliun. Kemudian market validation dari startup kami yaitu total penduduk Indonesia sebanyak lebih dari 272 juta, di mana 64% diantaranya ialah internet user. Karena kami menawarkan jasa berupa online, maka kami membutuhkan sebuah platform atau jaringan online, di mana 3,1% diantaranya adalah pengusaha Indonesia, yang di mana pengusaha akan menggunakan jasa perizinan untuk mengembangkan usahanya, yang kemudian akan dijelaskan oleh Hengki. Baik, jadi ada 3 langkah untuk melakukan transaksi di website kami. Pertama, mencari sesuai kebutuhan, terus memilih harga yang sesuai dan melakukan transaksi.
Berikut adalah product overview atau tampilan website yang nantinya akan kami tunjukkan secara lengkap di akhir presentasi. Jadi, di dalam model bisnis kami mengambil 10% dari setiap transaksi yang terjadi. Jika dilihat dari grafik, modal awal kami adalah 15 juta, pendapatan per hari kami adalah 1,5 juta, dan target kami untuk 3 tahun ke depan adalah mendapatkan revenue sebesar 20 miliar. Kompetitor kami ada dua bagian, yang memiliki low value dan high value. Pertama, yang memanfaatkan grup seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan yang kedua, menggunakan website seperti izin ID, legalku, dan kontrak hukum. Di bidang keuangan, kami mengambil 30% dari total uang untuk teknologi seperti hosting, SEO, dan SSL. 30% untuk operasional seperti gaji karyawan dan 40% untuk marketing seperti iklan YouTube. Keunggulan kami adalah dapat melakukan transaksi dalam jaringan, memiliki konsultan yang profesional, dan dapat menyimpan seluruh data transaksi sehingga dapat digunakan lagi di masa depan. Berikut akan dijelaskan oleh Novianto. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagian resiko. Risiko pertama adalah website masih belum banyak dikenali oleh banyak orang. Yang kedua adalah masyarakat sudah memiliki kenalan yang bergerak di bidang legal seperti jasa kami. Kemudian ketiga adalah kurangnya kepercayaan terhadap service konsultan yang online. Next. Untuk income yang di-expect untuk tahun depan adalah 50 juta. Yang bisa dipecahkan menjadi 20% gross profit, pendapatan kotor, kemudian 80% revenue, pendapatan bersih. Next. Expected growth, pertumbuhan yang diprediksi yang pertama adalah increased income sebanyak 50% jadi 75 juta. Kemudian 20% more employees, jadi 10 total employees. Next. Berikut adalah profil singkat tim kami. Pertama adalah Novianto, saya sebagai Chief Technology Officer. Kemudian ada Tri Susanti sebagai Chief Executive Officer. Kemudian ada Hengki sebagai Chief Marketing Officer. Next. Oke, baik. Sekian dari presentasi slide kami. Berikutnya akan dijelaskan Figma atau desain dari kami oleh Hengki. Baik, berikut adalah desain yang telah kami buat untuk website ini. Pertama, kita akan bicarakan tentang logo. Logo kita menunjukkan ada dua orang yang saling berjabat tangan. Artinya, di dalam website kami, itu memiliki trust, memiliki kepercayaan terhadap konsumen dan di bagian kami. Kemudian di sini ada serahkan semua urusan legalitas Anda kepada EasyIn. Di bawahnya ada layanan, di mana di sini ada pilihan layanan yang dibutuhkan untuk para pengguna. Contohnya dokumen legal dan lain-lain. Setelah itu, di sini ada bagian tentang kami, bergabung kontak kami seperti jalan, nomor telepon dan email, dan bantuan-bantuan seperti frequently asked questions, garansi pembatalan orderan, dan term of user. Di sini juga ada Facebook, Twitter, dan Instagram dari perusahaan kami. Berikutnya akan dijelaskan oleh Novianto. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai end product kami atau website kami. Jadi yang pertama adalah header yang berisi section home tentang kami, layanan, drop down bantuan untuk pembatalan orderan, FAQ, terms of use tim kami, dan kontak. Dan berikutnya adalah sedikit quote dari website kami. Setelah itu bagian sedikit tentang perusahaan kami, website kami. Setelah itu dijelaskan cara kerja kami dalam bentuk flow seperti ini. Kemudian setelah itu
kami menjelaskan layanan yang diberikan dan ditawarkan oleh kami. Setelah itu adalah bagian FAQ yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum yang bisa ditanyakan. Kemudian ada bagian kontak kami yang berisi location, nama kami, email, kemudian nomor telepon, kemudian juga lokasi pada Google Maps. Setelah itu bagian kanannya ada Google Form apabila ingin menggunakan jasa kami yang perlu diisi user information. Kemudian akan kami hubungi kembali. Nah, setelah itu ada footer yang berisi kontak, alamat, email, kemudian link bermanfaat, layanan kami, dan link-link medsos. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.